Ini mau berangkat nih. Ke Yordania. Makasih Ko Yogi. Yes. Yes. Ini sudah sampai di Abu Dhabi, lagi transit. Abu Dhabi. Tiba di Abu Dhabi. Transit, lagi transit. Transit di Abu Dhabi pukul 10. Tiba di Kairo, Mesir. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh akan melanjutkan ke hotel. Haleluya. Kampanye ya Pak Tony? Ya. Haleluya. Bu, haleluya. Halenanya kok gini ya? Iya. 3 sekarang. Oh, 3. Kopernya banyak itu. Begitu ya. Doa berkat Tuhan. Terima kasih bagi Hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Haleluya. Sebentar aja sarapan di belakang. Itu di depan hotel ada Sungai Nil. Sungai Nil. Di mana Musa dibuang di Sungai Nil. Ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku. Ini ayo, tunggu tuh gantian Bu. Ini adalah gereja yang tertua dan yang pertama di Mesir, agama Kristen yang masuk di Mesir. Ini katanya apa? Bayi Musa ditemukan. Bukan. Keluarga Kudus. Keluarga, ya. Maria, Yusuf, Tempat Lara, Yuk, masuk yuk. Maria, Yusuf, dan Oke. Ya, mau dijelasin, mau. perjalanan dari sinagog tempat Yesus dan Maria bersama Yusuf dibangun gereja tua, Ya. dan perjalanan ke Kemana? Sungai Nil di mana Musa ditemukan oleh of them also are aromatherapy. Dan sebagian mereka juga bisa digunakan sebagai aromaterapi. Aromatherapy, how it circles your body, how it gets effective medical. Ya, bisa untuk juga menyembuhkan ke bagian-bagian Bapak Ibu. Ya. When you smell any scent, the scent give noise, acts in the mind, hormone in the brain called serotonin, it gives the effective medical like neurotherapy. Jadi pada waktu Bapak Ibu menghirup, udaranya melalui hidung itu langsung dicerna di otak ya. Dan Cheops, ini piramid pertama. Piramid yang kedua yang kita lihat juga, yang sudah lewat ini juga, yang tinggi juga, ini namanya piramid Khafre. Piramid yang bisa dilihat sekarang sebelah kiri, ini namanya piramid Bekirinos. Saya mau videoin dulu. ya, foto grup dulu ya. Tiga baris. Kita tiba di gereja Sampak namanya, Rabish.
karena Lestar Lebay. semuanya itu dekat sini temulung. Nah, ini bagus sekali gereja sampah. Bagus. انا حليت يعني البرد كتير بس ان انا Sinai Rest House ini yang jual barang-barang kalau orang Indonesia datang dia setel lagu Indonesia. Kita berada di Sumur Mara. Sumur Mara di mana Musa menjadikan sumur. Airnya Air menjadi menjadi pahit. salah. Menjadi manis. Air pahit menjadi manis. Dengan tongkat, dengan apa itu kayu. Potong kayu. Ya, sepotong kayu. Ayo Pak Narama kumpul. Kami akan beribadah. Bol. Pak Mulyana. Pak Mulyana, ayo. Ayo kumpul dulu. Kumpul dulu baru foto, ayo. Ayo. Kita doa dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur loh ya, kita bisa di tempat ini. Ingat, waktu ada di tempat ini, gunakan otak kanan, otak kiri untuk imajinasi. Anda sudah dijelaskan sama Ahmed tadi di base. Ya, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mudah. Dan yang kedua, kita akan berdoa di tempat ini dan juga kita akan melakukan tindakan profetik. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu baca itu di Keluaran 15 ya, ayat 22 sampai 26, Alkitab mencatat gini, 3 hari setelah mereka keluar dari Mesir, mereka masuk yang namanya padang gurun Syur. Nah, mereka berjalan 3 hari dengan kondisi tidak mendapat air. Nah, setelah mereka mendapat air, justru mereka mendapati air di tempat ini, namanya Mara. Kenapa disebut Mara? Karena airnya pahit.
Nah, jujur, dalam hidup kita pun hal yang sama seringkali terjadi. Dalam perjalanan kita dengan Tuhan pun kadang-kadang ada hal-hal pahit terjadi dalam hidup kita. Ya, saya masih ingat 2 tahun yang lalu, seminggu sebelum saya berangkat ke sini, ke Israel, itu saya mendapati sebuah peristiwa bahwa kakak saya dibunuh orang. Ya, itu pahit. Ya, banyak hal yang mungkin bisa Anda ceritakan kepada saya. Ada banyak hal pahit yang mungkin Anda alami. Tapi dengar baik-baik, saudara ya. Dalam hidup ini yang penting bukan apa yang terjadi kepada kita. Sekali lagi, ya. Dalam hidup ini tolong diperhatikan. Yang penting bukan apa yang terjadi kepada kita. Tetapi yang penting adalah apa yang terjadi di dalam kita. Kita bisa saja menikmati atau mengalami hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Tetapi kita harus punya sikap yang benar di dalam hati kita. Seperti orang Israel, waktu mereka melihat air di Marapait, Alkitab berkata mereka bersungut-sungut. Itu seringkali menjadi gambaran kita. Waktu kita ngalami yang pahit, seringkali kita juga bersungut-sungut. Tetapi Musa punya sikap yang berbeda. Alkitab berkata di Keluaran 15 itu, bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan waktu Musa berseru-seru, Alkitab mengatakan ditunjukkan sepotong kayu. Dan waktu kayu itu dilemparkan ke dalam air, maka air yang pahit menjadi manis. Yang pahit menjadi manis. Sekali lagi, yang pahit menjadi manis. Amin. Amin. Kalau sikap kita salah seperti orang Israel, maka yang pahit akan semakin pahit. Tapi kalau sikap kita benar, berseru-seru kepada Tuhan, lakukan sebuah tindakan profetik, maka yang pahit akan menjadi manis. Kehilangan akan menjadi keberuntungan dalam kehidupan kita. Amin. Semua tergantung dengan apa? Sikap kita. So, jangan bersungut-sungut. Karena seringkali kita bersungut-sungut, kita akan menyalahkan 3 hal. Yang pertama, kita menyalahkan manusia. Perhatikan, kita akan seringkali menyalahkan manusia. Kita cari kambing hitam, kita menyalahkan manusia. Lalu sih keras, begini ya. Yang kedua, kalau sudah tidak ada manusia yang kita salahkan, maka kita akan menyalahkan keadaan. Ya, kalau sudah tidak ada keadaan yang bisa disalahkan, ya, maka kita akan menyalahkan siapa? Tuhan. Tuhan katanya engkau baik, tapi kenapa anak saya cacat? Tuhan katanya engkau baik, kenapa saya mengalami kebangkrutan? Katanya engkau baik, kenapa saya sakit tidak sembuh-sembuh? Tapi saya kasih tahu, kalau sikap kita salah, yang pahit itu akan semakin pahit dalam hidup kita. So, kalau kita ada di tempat ini, yuk gunakan waktu yang ada untuk kita berdoa bersama-sama supaya apa yang pahit dalam kehidupan kita berubah jadi manis. Nanti Bapak Ibu, setelah kita berdoa, saya akan bagikan batu ini. Ini mewakili apa yang pahit yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ya, kita lemparkan ke tempat ini dan komitmen mulai hari ini tidak ada lagi yang pahit. Amin. Tidak ada lagi yang pahit dalam hidup kita. Tapi semua sudah berubah jadi manis. Mertua tidak kepahitan sama menantu, demikian juga sebaliknya. Orang tua tidak kepahitan sama anak, demikian juga sebaliknya. Suami tidak kepahitan sama istri, demikian juga sebaliknya. Bos tidak kepahitan dengan anak buah, demikian juga sebaliknya. Semua hidup dalam keharmonisan. Ya, ayo naikkan satu kunci. Saya minta kunci F, Pak. Kunci F. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah, ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, ku puji, ku puji, ku sembah.
ya syakata borala baralaba ya syatakara baralaba. Tuhan, pada saat siang ini di tempat ini Tuhan, kami belajar sesuatu yang pahit boleh saja terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tidak mau mempunyai sikap yang salah. Tapi kami belajar untuk berseru-seru kepada Tuhan, dan kami percaya yang pahit tidak selama-lamanya akan pahit, tetapi akan berubah jadi manis dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami pada saat pagi ini Tuhan boleh memaknai perjalanan ini dengan sikap yang benar, karena kami tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih, kami tidak mau menyalahkan manusia, kami tidak mau menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi kami belajar mengucap syukur di balik semuanya ini, bahwa ada berkat besar menanti kami. Terima kasih Tuhan, di balik penderitaan ada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya dan diberkati Tuhan, dan kita percaya bahwa yang pahit berubah jadi manis. Sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu bisa ambil batu ini ya. Satu orang boleh satu, kalau mau lebih mungkin bisa dibagikan. Oke. Jadi kita sama-sama ya bertindak. Kita lempar batu ini ke air ya. Kita kalau pakai kayu juga susah, anggap ini ya. Batu ini merupakan kayu yang ada di zamannya Musa waktu itu ya. Seperti aba-aba dari saya, nanti saya akan berdoa, saya pimpin 1, 2, 3, kita lempar ya. Dalam nama Yesus, saat ini yang pahit, yang ada dalam hidup saya buang, dan saya percaya, yang pahit, yang tidak enak, yang menyakitkan, berubah jadi manis. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu bisa foto-foto di tempat ini. Tuhan, ini kami bersama Cikian Koyogi berada di Sumur Mara, di mana air pahit menjadi manis. Haleluya. Very good. God bless you. Okay. Ada 12 sumur, tetapi sekarang sudah beberapa yang kering ya. Ada yang mau boleh foto, silakan Bapak Ibu, kita foto dari dalam saja ya. Karena tempat ini kurang aman dan bis tidak boleh terlalu lama untuk berhenti, karena di sini di bahu jalan. Sam El Sheikh. Ya, ayam bakar. Ya, ayam bakar. Ya. Di pinggir pantai. Ya. Makan mana? Yes. Apa yang kurang? Ini Hard Rock Cafe, Sam El Sheikh. Saya mau bilang apa? Ya, satu. Ini di kaki Gunung Sinai. Ini mau naik ke sana nih. Ya. Mau naik ke sana. Ya, yang lain di sini, yang lain di sini. Ini 4 aja, 1, 2, 3, 4, oke. Ini Pak. Oh, udah. Di Saint Katerina, gereja Saint Katerina. Tapi Di kaki Gunung Sinai. mau di sini atau terserah di mana. Buat saya tidak
Ini adem tuh di situ. Kamu berapa lama kan gitu? Kalau 1 jam ya panas di sini lama-lama. Di situ adem tuh. Kalau cuma 5 menit. Oke, ya 5 menit ya. Sini. kumpul. Dengan Tuhan, maka hidup kita tidak pernah sama lagi. Sekali lagi ya, sekali kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Lihat Musa berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Nah, kalau Anda dengar tadi putri wali kota Alexandria yang bernama Saint Catherine juga mengalami hal yang sama. Jadi orang yang berani untuk mempertahankan imannya. Ya, jadi di tempat ini kita mendapatkan satu pelajaran yang menarik bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu bisa mengubahkan segalanya dalam hidup kita. Lihat di Alkitab, setiap kali orang berjumpa dengan Tuhan, Anda lihat di Alkitab, setiap kali orang berjumpa dengan Tuhan, pasti ada perubahan. Katakan ada perubahan. Ada perubahan. Lihat yang namanya Saulus berjumpa dengan Yesus. Saulus seorang pembunuh menjadi Paulus, seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Lihat orang yang sakit di Alkitab, setiap kali jumpa dengan Tuhan, yang sakit pasti sembuh. Bahkan di dalam kekurangan pun nanti kita belajar di Tabgah. Mereka ada Yesus di tengah-tengah kekurangan mereka. Maka 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi makanan untuk 5.000 orang lelaki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya apa? Di mana kita berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, Bisa 2 lagi belakang. Satu lagi belakang. Besar lagi. 2, 3. Ya, boleh selesai.